Berarti ibadah-ibadah yang diajarkan atau di dalam Islam itu kan terkait dengan waktu ya Sat ya. Berarti nanti ujungnya jadi disiplin, Iya betul. jadi Mm. prioritasnya bisa memilih mana yang didahulukan dan lain sebagainya. Iya. Kalau mindsetnya gini boleh nggak Sat? Eh, kita hidup ini sebenarnya menunggu waktu sholat Sat. Misalkan kadang orang itu sholat itu sebagai selingan dia dalam Aktivitas-aktivitas. aktivitas. Ah, Tapi kalau mindsetnya dibalik ah, gimana ah. Sat? Aktivitas buat menunggu waktu Jadi sholat. aktivitas itu untuk menunggu waktu sholat. Ketika Nabi Isra Mi'raj, awal perintah sholat Sholat itu berapa waktu? 50. 50 50. kan? Iya. 50 waktu. Coba Iya. kapan kita melakukan Nah, iya aktivitas gimana lain itu? coba? Ya kan? Karena hakikat sholat itu apa? Sholat itu doa. Sholat itu kan berdoa, Hmm. bermohon kepada Allah, Hmm. ya kan? Maka sebetulnya dalam segala aktivitas kita itu adalah manifestasi dari ibadah sholat yang mohon maaf yang sebentar itu tadi. Iya. Ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i Fahsya'i wal wal munkar. munkar. Sholat kita yang sebentar ini, yang sholat subuh cuma mohon maaf 2 rakaat, berapa menit, tapi bisa menjaga intensitas kita dalam waktu-waktu ini supaya Pak terjauh dari hal-hal yang nggak bermanfaat. Bahasa Al-Qur'annya itu fahsya wal munkar. Gitu. Jadi kita menjelma menjadi pribadi yang berakhlak mulia, berkarakter baik, begitu. Karena apa? Karena ibadah sholat. Dalam artian ngapain kita sholat? STMJ istilahnya. Apa itu Bang? Oh enggak? STMJ. Ya. Susu, Apa? telur. Jadi Susu, telur, padu apa jahe. ini? Sholat terus maksiat jalan. Oh iya. Nah itu supaya kita nggak maksiat lagi. Lalu ada yang bilang saya masih banyak dosa ya, ngapain saya sholat kan? Nanti saya sholat kalau nunggu apa? Tua atau Nunggu baik. Ya nunggu nunggu baik. Ya pensiun. kapan baiknya? Ya kan karena sholat itu ibaratnya sebagai pembersih kita dari yang buruk-buruk itu tadi. Kalau pembersihnya itu nggak ada, ya akan terus dalam keburukan itu. Gitu, Bang. Jadi hakikat sholat itu sebetulnya mengajarkan kita mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu yang sebentar jadi barokah, waktu yang lama itu jadi produktif. Iya. Gitu, Bang. Benar-benar. Ayo bicara soal ini tadi terkait dengan keberkahan waktu. Saya sering dengar tuh silaturahmi itu memperpanjang umur gitu. Ya. Itu kan kaitan dengan waktu. Maksudnya tuh memperpanjang umur tuh seperti apa, Ustaz? Wah, umurnya nambah tapi kan umur Ntar udah kalau ditentuin gitu kalau ya. kita ngumpul mulu, podcast mulu, ngumpul mulu kan tuh Iya, iya. nambah terus nomor. Apa gimana itu yang dimaksud umurnya itu? Ya, ya kata Nabi, kalau siapa di antara kita yang ingin dipanjangkan usianya dan diluaskan rezekinya, fal yasil rahimah kan begitu, supaya dia bersilaturahim gitu. Silaturahim saya ketemu Bang Denis ya kan tadi saya sedih, saya tidak semangat menjadi bersemangat ya. Melihat anak-anak muda yang semangat kita jadi semangat ya kan, melihat jamaah yang banyak kita jadi semangat itu. Jadi yang namanya semangat itu nular, senyum itu nular. Senyum itu bisa menularkan apa? Energi. Hormon kebahagiaan, energi positif. Itu dari kita bertemu sebentar, senyum sebentar. Kata Nabi, tidaklah 2 orang muslim bertemu kemudian bersalaman itu kecuali berguguran dosa-dosa dan salahnya. Malam yatafarraqo. Ya, makanya kalau salaman juga yang ikhlas. Katakanlah orang salaman enggak. Lengos ya. Iya. Malam yatafarraqo selama belum berpisah mereka berdua itu. Jadi begitu. Jadi waktunya semakin bertambah ini Bang Denis. Semakin bertambah barokah. Karena menurut penelitian bahwa kita ini makhluk sosial. Ada orang-orang yang dibatasi aktivitas sosialnya ya, menyendiri ya. Apa yang terjadi? Malah dia dapat banyak masalah. Kemudian masalah dengan kesehatannya, dengan mentalnya, begitu. Sementara mereka yang diberi keleluasaan beraktivitas, ya kan, berinteraksi dengan komunitas secara sosial itu lebih apa? Lebih produktif,
lebih manfaat, lebih sehat, lebih kuat mentalnya. Nah, begitu. Contoh kecil aja, kalau kita punya binatang peliharaan Bang Denis. Ini ada satu binatang sendirian dia, sama binatang sepasang. Lebih bahagia yang sepasang itu. Tahu-tahu bisa jadi banyak. Kalau yang satu lama-lama mati. Begitu. Jadi interaksi sosial itu menjadikan hidup kita itu semakin waktu itu menjadi lebih bermakna, bermanfaat. Itu udah hakikat silaturahim itu di situ. Tapi umurnya tetap berarti ya. Iya. Tapi manfaatnya yang banyak. Manfaatnya barokahnya. Berarti kualitas dari waktu yang dimiliki Ustaz ya. Karena ada orang bilang quality time. Benar. Waktu yang berkualitas. Tapi kadang ini Ustaz, karena di bulan puasa puasa itu biasanya dijadiin untuk menurunkan performa, menurunkan produktivitas. Kadang kan misalkan masuk sekolah jadi jam 8 ya. pulang jadi jam 4. Pulang jadi jam 12. Saya kalau kerja pulang jadi cepet tuh, iya, pulang jadi cepet. Apa puasa malah kadang ya mungkin apa di Indonesia doang atau gimana Ustaz? Gini. Nabi mendapati perintah puasa kapan? Kapan ya? Tahun kedua setelah hijrah. Tahun kedua. Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Turunnya menurut suatu riwayat di bulan Sya'ban. Diperintahkan supaya apa? Supaya berpuasa di bulan Ramadan. Tahun kedua setelah hijrah. Apa yang dihadapi oleh Nabi? Selain kegiatan puasa yang memang nggak biasa dalam artian setiap hari. Perang apa? Ya? Perang Badar. Perang pertama dalam Islam itu umat Islam dalam keadaan apa? Berpuasa. Wow. Ya kan? Ada binatang buas, katakanlah singa. Kapan dia berburu? Siang. Apakah lagi kenyang? Lagi lapar. Lagi lapar. Ular itu berbias berbisa. Buas menjadi buas itu ketika apa? Ketika lapar. Coba kalau kenyang. Udah dia bisa ngapa-ngapain diam aja dia juga bisa. Diam aja dia. Ngedekam aja dia. Iya. Lubang. Begitu. Pun demikian dengan kita seharusnya. Makanya kita diminta ada makan sahur, kemudian makan berbuka, tapi nggak boleh berlebihan nih kan? Sesuai dengan asupan, nggak boleh berlebihan. Kontrol nafsu ya kan, apalagi ketika berbuka. Supaya apa? Supaya tubuh kita ya tetap sehat, tetap prima. Kita makan sahurnya nggak baik dalam artian nggak sehat lah, terlalu banyak karbohidrat segala macam, akhirnya banyak ngantuknya. Atau ketika berbuka ya, berbuka itu coba bayangkan, di antara nikmat orang berbuka itu apa? Makanan yang sedikit itu cukup. Kan? Wah, siang hari itu kayaknya semuanya tuh enak. Pengen dibeli. Udah dibayangin. Pengen beli, udah dibayangin. Ngabuburit apa aja diambil tuh. Lapar mata. Kumpullah di atas meja ketika maghrib datang, Allahu Akbar. Minum kita segelas lah, ya kan? Kemudian 1-2 potong kurma, kue atau 2 butir kurma. Kenyang Bang. Yang ini gimana itu? Seharusnya kan cukup itu. Iya cukup. Ya cukup harusnya kan. Cukup. Kemudian kita bersiap untuk sholat maghrib, kemudian sholat isya, kemudian tarawih. Ini kan kita terlalu kenyang, akhirnya mengantuk, akhirnya udah capek dan lain sebagainya begitu. Makanya belajar dari puasa, kita belajar untuk mengelola dan memanage waktu, ya, bahwa waktu yang dalam tanda kutip sedikit itu tapi bisa manfaat banyak, dan kita juga bisa mengontrol hawa nafsu makan kita supaya kita tidak menjadi hamba nafsu yang makan melulu kerjanya. Iya, selain ini ya tadi puasa itu seringkali dirasakan sebagian orang terus sebagian melemahkan fisik, tapi kan justru di sebagian lain yang benar gitu, pola mengatur waktunya dan makannya itu justru menguatkan gitu ya, seperti filosofi berburu tadi. Gimana sih Ustadz itu agar kita bisa disiplin terus fokus di puasa itu, tipsnya seperti apa?
biar justru puasa kita tuh malah bikin kita tuh kuat secara fisik tadi, terus produktif dan lain sebagainya. Oke. Pertama, luruskan niat. Yang penting bahwa kita puasa itu bukan sekedar untuk menjalankan perintah Allah, tetapi supaya tubuh kita lebih sehat, kita lebih produktif, waktu kita lebih berharga, aktivitas kita lebih bermakna. Itu yang pertama, Bang. Niat ya. Kuatkan niat gitu. Jadi bukan apa ya istilahnya, mumpung nggak makan kemudian aktivitas berkurang. Tidak, gitu. Jadi niat itu yang utama. Jadi kuatkan niat bahwa kita berpuasa selain menjalankan perintah Allah dalam rangka meraih ridhonya, ya kan? Tapi kita juga dalam rangka apa? Meningkatkan martabat kita. Jadi dengan puasa ini kita bisa lebih bermartabat, Bang. Ya kan? Binatang-binatang berpuasa, ya kan? Masa kita manusia nggak berpuasa? Ya kan? Ada binatang-binatang yang setelah berpuasa itu bahkan berubah menjadi identitas baru yang bagus, yang hebat segala macam. Ulat misalkan, kan dia apa namanya dalam kepompong itu kan berpuasa kan. Ulat yang menurut kita menjijikkan segala macam, geli lah semua, setelah jadi kupu-kupu jadi indah, jadi bagus, jadi cakep. Kita pun demikian, Bang. Jadi itu niat utama itu di situ. Kuatkan niat gitu. Kuatkan niat bahwa sekali lagi kita berpuasa bukan sekedar untuk menjalankan kewajiban, tapi ada hikmah-hikmah yang luar biasa dari atau dibalik ibadah puasa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berusaha menjadikan diri kita ini yang biasanya kan sering-sering menunda-nunda waktu, ya kan, menjadi tidak menunda lagi. Dari mana kita belajar? Dari ibadah puasa. Ibadah puasa hakikatnya kita belajar untuk mengontrol waktu. Ada waktu sahur, waktu berbuka, maka hakikatnya kita diminta untuk apa? Mengontrol waktu kita. Dan nggak cukup sampai di situ, ada yang namanya optimisme dalam mengontrol waktu ini, begitu. Pernah nggak kita kepikiran ketika sahur nih, nanti ada waktu buka nggak ya? Ada kepikiran kayak gitu? Nggak ada kan? Terbuka aja di jalan. Pasti ada. Pasti ada waktu berbuka kan, beduk maghrib pasti datang ya kan? Iya, pasti datang. Kayaknya hari ini beduk maghrib nggak datang deh, kan nggak mungkin ya kan? Itu optimisme bahwa orang-orang yang mengontrol waktu dengan sebaik-baiknya, mengelola waktu dengan sebaik-baiknya, maka dia akan jadi orang sukses, jadi orang hebat gitu. Jadi dua ini udah luar biasa, Bang. Niat dan niat utama, yang kedua kontrol waktu dengan sebaik-baiknya, yang dilandasi dengan optimisme yang luar biasa. Kalau tips menentukan prioritas gitu, Ustaz, biar pilih jadwal yang seperti apa. Pasti kan Ustaz untuk datang ke sini ada beberapa jadwal Ustaz yang Ustaz, ini bisa di ini nih gitu, biar maksimal. Ramadan kan bulan yang unik, bulan yang istimewa, bulan penuh keberkahan gitu kan ya. Dan nggak sepanjang tahun, cuma 29 atau 30 hari, ya kan. Nah, di bulan Ramadan ini ada amalan-amalan yang utama yang tidak ada di bulan-bulan lain, seperti puasa, seperti bersedekah. Sedekah yang terbaik yang dibayarkan di bulan Ramadan. Kemudian apalagi? Sholat tarawih. Sholat tarawih itu cuma ada di mana? Di Ramadan. Buka bersama misalkan, oke lah bisa di puasa sunnah, tapi yang utama adalah di puasa wajib. Jadi ada amalan-amalan yang utama yang memang harus kita laksanakan di bulan Ramadan. Jadi yang harus kita prioritaskan itu satu, amalan-amalan utama. Itu amalan-amalan utama. Yang kedua itu produktivitas kerja. Jadi jangan sampai turun, Bang. Maling itu paling banyak di mana tuh? Belum puasa ya? Nah, itu dia. Masa kalah kita sama maling? Motor saya hilang bulan puasa. Benar ya? Subuh, habis subuh. Bukan maling aja semangat kok. Kan orang jahat aja semangat loh. Iya benar. Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufur, kata Al-Qur'an itu. Wahai Nabi, jangan kamu disedihkan dengan situasi orang-orang kafir yang mereka itu bersegera di dalam kekafiran.
Orang jahat itu bersegera dalam kejahatannya, orang kafir dalam kekafirannya, pemabuk dalam mabuknya. Orang mancing aja semangat banget loh. Ya kan? Ya kan? Masa kita yang baik gak semangat, ya kan? Itu. Jadi itu penting bagi kita untuk meningkatkan produktivitas kerja. Jangan sampai jadi alasan lemes, jadi malas, capek, jadi nggak produktif, gitu Bang. Itu kan. Jangan sampai kita pakai hadis yang nggak benar. Apa tidurnya seorang yang berpuasa adalah sebagian dari ibadah. Adalah ibadah. Memang benar ibadah, orang kita podcast kayak gini juga ibadah kan. Tapi kalau tidur mulu gimana? Dari habis sahur udah tidur, bangun maghrib Ustaz ya. Wah, parah itu. Jangankan kita puasa, nggak puasa saja, ketika tidur itu ibadah. Ibadahnya orang yang beriman antara lain di tidurnya itu. Begitu. Makanya supaya bernilai ibadah dalam tidur kita apa? Ya membaca doa dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci. Kemudian masih tertutup aurat kita, ya kan? Begitu. Apa nikmat yang paling utama ketika kita tidur? Bangun tidur. Bangun ya. Oke lah. Betul. Bangun tidur ya. Apa yang paling utama? Apa tubuh tuh beregenerasi biasanya di saat tidur beregenerasi, gitu. Menjadi fresh, menjadi sehat kembali, ya kan, jadi segar itu oke lah bonus-bonus. Tapi nikmat yang paling utama apa Ustaz? Apa coba kira-kira? Bangun tidur atau performa jadi lebih seger, meningkat, lebih seger. Ya, pasti itu bonus-bonusnya. Ternyata ketika kita tidur jantung itu mana yang lebih aktif ketika kita lagi tidur atau lagi aktivitas? Ternyata menurut penelitian lagi tidur loh. Lagi tidur? Coba cek gitu. Lagi penelitian. Nah, nikmat yang paling utama ketika tidur apa Bang? Terbebas dari berbagai macam dosa dan salah. Itu dia benar. Kalau ketiduran termasuk ketika kita tidur, ya ketiduran, datang suara azan, kita nggak sholat, ya karena kita masih tidur, ya kan, itu nggak berdosa, Pak. Gitu. Makanya ketika kita tidur itu nikmat yang paling utama adalah terhindar dari dosa dan salah. Kemaksiatan. Maksiat. Nggak mungkin kita tidur ngomongin orang, ya kan? Tidur. Nggak mungkin lagi tidur maling kan? Karena konsep utama orang yang beriman dalam kehidupannya adalah menghadirkan ibadah, termasuk dalam hal apa? Dalam hal tidur orang yang berpuasa. Jadi itu pertama apa tadi? Yang pertama niat. Yang kedua bagaimana supaya kita lebih produktif. Kalau kita produktif di bulan Ramadan, kan kita produktif di Ramadan. Untuk mengkonsistenkan setelah Ramadan tuh kira-kira gimana Ustaz? Misalkan kebiasaan Ramadan kan kita pasti amal banyak yang meningkat kan untuk kita beristiqomah setelahnya Ustaz. Nah, di antara keberhasilan kita di bulan Ramadan itu kan kayak madrasah. Madrasah itu sekolah, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan. Baitul Arqam tuh. Yang kita digembleng segala macam ya kan di madrasah ini. Nah, keberhasilan kita itu seusai Ramadan. Makanya kalau kita baca ayat yang bicara tentang puasa 183 sampai 187, 188-nya itu bicara tentang apa? Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kita makan, minum, mengambil, mengkonsumsi atau apa dengan cara yang batil, gitu. Apa hubungannya ayat itu dengan ayat-ayat sebelumnya yang terkait dengan puasa? Karena hakikat puasa itu supaya kita bisa mengontrol hawa nafsu, mengekang hawa nafsu buruk kita, dan kita juga bisa milah-milih mana yang haram, mana yang halal. Yang halal saja ketika Ramadan nggak boleh, itu kita bisa, ya kan? Meninggalkan yang halal, padahal itu boleh, kita bisa. Apalagi meninggalkan yang haram, pasti lebih bisa. Nah itu begitu. Jadi keberhasilan Ramadan kita itu diukur seusai Ramadan. Ya, ibarat tadi ulat menjadi kepompong. Jadi kupu-kupu setelah melewati puasa di kepompong begitu. Ular itu.
kalau dia ganti kulit. Bahasa Jawanya itu nyungsumi. 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 Iya, ganti kulit dia. Oh, jadi glowing, Bang. Iya, Dia benar. Jadi mengkilat. Cuma dia lebih galak gitu, karena dia dalam kondisi lapar. Oh iya. Itu jadi puasa menjadikan kita makhluk yang berbeda, makhluk yang lebih utama lagi, lebih mulia lagi begitu. Tapi kalau yang didapati dari Ramadan amalan yang sedikit, Ustaz, nilainya bisa besar nggak di sisi Allah Ya misalnya? besar sekali. Kata Nabi, la tahtakironna minal ma'rufi syai'an. Nggak boleh sama sekali kita apa istilahnya itu menyepelekan amal perbuatan walaupun kecil, Bang. Maka amalan apa yang paling utama, yang paling disenengin oleh Allah? Ahabul asya adwa muhawa in qalla. Di hadis yang lain disebutkan ahabul a'mal adwa muhawa in qalla. Sesuatu perbuatan, suatu amalan yang dilakukan terus-menerus. Ya, wa in qalla, walaupun sedikit. Itu lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada sekali melakukan perbuatan besar tapi cuma sesekali, bahkan enggak sama sekali. Jadi amalan kecil saja di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya, apalagi amalan yang besar. Amalan sunnah dinilai sebagai atau diganjar sebagai amalan wajib, dan amalan wajib dilipat gandakan gitu. Jadi jangan sampai kita melewatkan sedetik pun dalam di bulan Ramadan untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, ini selanjutnya pesan praktis untuk para pendengar nih agar aktivitas Ramadannya itu tetap produktif dan bernilai ibadah. Iya, jadi Ramadan itu bulan spesial, diperuntukkan bagi mereka-mereka yang spesial atau belum spesial supaya bisa menjadi spesial sesudahnya. Bagaimana caranya? Yaitu tadi memaksimalkan setiap waktu untuk hal-hal yang efektif, untuk hal-hal yang produktif. Kalau kita tidak bisa menghadirkan hal-hal yang manfaat, jangan melakukan hal-hal yang nggak manfaat. Nah, meninggalkan hal yang nggak manfaat pun itu sudah manfaat. Gitu, Bang. Kalau Bang Dennis itu bingung mau ngapain daripada melakukan keburukan, ya lebih baik apa? Tidur apa sholat? Sholat, tidur. Jadi begitu. Ibarat kata kalau kita nggak bisa bantu orang, jangan ngerepotin orang. Iya. Gitu. Kalau nggak bisa memuji orang, jangan mencela. Gitu. Itu. Jadi itu trik yang utama itu di situ. Kalau kita bingung nih mau melakukan kebaikan apa, walaupun kebaikan sekecil apapun dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bingung nih, ya udah. Tidak melakukan apapun itu dalam artian yang buruk ya, itu adalah perbuatan baik